Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Umar dari kelas SI 25B dengan NIM 251031091. Nah, pada studi kasus kali ini kita mendapatkan sebuah problem, yakni di mana sebuah perpustakaan sangat sulit memanajemen antrian peminjaman bukunya dan sangat sulit untuk menemukan atau mencari buku-buku yang baru saja masuk ke dalam perpustakaan tersebut. Nah, problem ini kita akan selesaikan menggunakan stack and queue. Nah, di mana stack adalah solusi dari permasalahan buku yang baru yang ingin dicari, sedangkan queue adalah solusi untuk antrian peminjam dalam perpustakaan tersebut. Nah, dapat kita lihat di sini ada sebuah kode. Nah, kita membuat dulu sebuah kelas, yakni kelas untuk queue dan satu kelas untuk stack. Nah, yang pertama kita ke kelas queue, peminjaman queue. Nah, di sini kita membuat sebuah fungsi inisialisasi sebagaimana fungsi inisialisasi yang pada umumnya. Kemudian ada sebuah fungsi tambah peminjam. Nah, di mana tambah peminjam ini adalah ketika kita menginput sebuah nama, ketika ada seseorang yang mendaftarkan diri dalam perpustakaan, nah maka fungsi ini akan berfungsi menambahkan nama orang tersebut dan menyimpan nama pada antrian. Nah, kemudian kita membuat sebuah satu fungsi lagi, yakni layani peminjam. Nah, di mana layani peminjam ini dapat eh, mengeluarkan nama yang paling pertama kita input pada tambah peminjam. Nah, setelah kita layani, maka di sini ada pop left. Nah, sehingga nama peminjam yang sudah dilayani itu sudah tidak terdaftar di dalam daftar queue. Nah, yakni sudah dilayani dan sudah tidak ada dalam antrian. Kemudian kita masuk ke kelas koleksi baru, yaitu stack. Yang pertama kita membuat sebuah fungsi inisialisasi sebagaimana pada umumnya. Kemudian satu fungsi untuk menambahkan buku. Nah, di mana ketika ada buku baru yang masuk ke dalam perpustakaan, maka kita akan menggunakan fungsi ini. Ya, dimasukkan dalam stack. Kemudian untuk menampilkan di sini ada sebuah fungsi tampilkan buku terbaru. Nah, di mana ini akan menampilkan stack yang disimpan dalam array yang ada pada inisialisasi kita. Kemudian masih ada satu fitur lagi, yaitu tampilkan semua buku baru. Jadi kita dapat menampilkan banyak buku yang versi baru dengan sesuai urutan yang mana duluan masuk, yang mana akhir masuk. Nah, sehingga ketika seorang peminjam bertanya buku-buku apa saja yang baru, ya pustakawan dapat memberikan beberapa opsi, yaitu buku-buku baru. Nah, sehingga semua daftar buku baru akan muncul ketika seorang peminjam bertanya kepada pustakawan. Nah, maka program ini kita buat seolah-olah menjadi sistem yang akan menampilkan sebuah pilihan dari 1 sampai 6. Nah, di sini kita ada fitur tambah buku baru, lihat semua buku baru, tambah peminjam, layan peminjam, dan keluar dari program. Oke, program ini bisa kita langsung jalankan saja bagaimana cara berjalan stack and queue pada program kami. Oke, di sini pada awal program dapat kita lihat bahwa ada beberapa pilihan yang dapat kita pilih. Nah, ketika kita ingin menambahkan buku baru, kita cukup pencet satu dan masukkan judul buku yang ingin kita masukkan. Nah, misal seperti bukunya adalah struktur data. Nah, maka buku baru struktur data sudah ditambahkan dalam koleksi perpustakaan tersebut. Nah, hal ini dilakukan oleh fungsi yang tambah buku. Nah, di mana sini mengappend, ya, yaitu nama dari buku itu dari judul. Nah, maka dia sudah masuk ke dalam self stack. Self stack ini yang array ini ya. Nah, jadi dia sudah di-append atau ditambahkan di dalam array, ya, sehingga buku itu berada dalam sebuah list atau indeks. Nah, kemudian setelah kita tambahkan buku baru atau bisa kita tambahkan beberapa lagi.
seperti Kaldas, kita tambahkan lagi satu kimia, satu lagi fisika. Nah, semua tadi buku-buku itu ya masuk ke dalam index array secara berurutan. Nah, namun ketika ditampilkan lihat buku terbaru adalah fisika. Mengapa? Nah, karena pada stack yang paling terakhir masuk itulah yang paling pertama dikeluarkan. Nah, dapat kita lihat fisika adalah buku yang paling terakhir kita tambahkan. Sehingga nah, buku terbaru tadi itu ya itu berasal dari sini. Nah, ada sebuah fungsi yang menampilkan buku terbaru, di mana sini adalah self stack min 1. Nah, apa array min 1 ini? Array min 1 ini menandakan bahwa self stack atau sebuah array yang dari sini itu akan ditampilkan min 1, yaitu array yang berposisi paling terakhir. Kan indeks 0, 1, 2 dan seterusnya di mana sampai n. Min 1 ini menandakan sampai n. Nah, makanya yang ditampilkan adalah buku yang paling terakhir kita input, yaitu fisika. Kemudian ketika kita ingin melihat semua buku terbaru, jadi kita dapat melihatnya secara berurut. Nah, di sini yang paling baru adalah fisika. Kemudian setelah fisika ada kimia. Kemudian setelah itu ada Kaldas. Kemudian struktur data. Nah, berarti dapat kita simpulkan bahwa fisika adalah buku yang paling terakhir masuk dalam perpustakaan, sedangkan struktur data adalah buku yang paling pertama masuk dalam perpustakaan. Ini berasal dari fungsi, yaitu tampilkan semua buku, dimana self stack semua di array pada self stack ditampilkan secara reverse, yaitu mulai dari indeks n ke indeks 0. Makanya urutannya seperti ini. Kemudian ketika ingin melayani peminjaman buku, setiap pengunjung itu dapat kita input namanya. Misal kita pencet 4 tambah peminjam. Nah, kita tanyakan namanya misalnya Andi. Dia sudah masuk dalam antrian. Kita tambah lagi, misal Bagas. Kemudian kita tambah lagi, misal Ikhwan. Nah, antrian-antrian tadi itu sudah tercantum nama-nama orang-orang yang mendaftarkan dirinya untuk meminjam buku. Nah, ketika kita telah selesai melayani orang yang kita layani sekarang, dan kita ingin memanggil antrian selanjutnya, maka cukup dengan kita input nomor 5, maka nama orang yang harusnya dilayani akan tampil, yaitu Andi. Nah, mengapa? Karena Andi yang paling pertama mengantri untuk meminjam buku. Nah, dapat kita lihat pada fungsi Q di sini tambah peminjam, yaitu ada sebuah variabel yang berasal dari sisi ini, di-append-kan sebuah nama yang kita input tadi. Nah, namanya di sini nih, terinput di dalam sini. Kemudian ketika kita layani peminjam, maka nama yang dilayani itu adalah nama yang paling pertama, atau kita anggap variabel yang indeks 0 yang paling pertama. Sehingga setelah dilayani maka akan berfungsi sebuah popleft. Nah, popleft itu akan menghapus nama orang yang telah kita layani, sehingga ketika kita kembali memencet nomor 5 atau menginput nomor 5, maka nama Andi sudah tidak berada dalam antrian atau dalam queue. Nah, akan berlanjut ke antrian selanjutnya, yaitu Bagas, dan dapat kita lihat bahwa Bagas memang mengantri di belakang Andi, atau setelah Andi memasukkan atau meregistrasi dalam perpustakaan. Nah, begitu seterusnya, sehingga semua layanan telah selesai. Dan ya, jika layanan memang tidak ada, maka sistem akan mengatakan antrian kosong. Nah, else, yaitu dimana nama yang kita masukkan tidak ada, maka dia tidak dia di sini akan berfungsi else, yaitu memprint antrian kosong. Nah, mungkin
Cukup itu dari saya, bagaimana Stack NQ bekerja dalam program kami sebagai solusi dalam perpustakaan, bagaimana melayani antrian, dan bagaimana mencari tahu buku apa saja yang paling baru masuk ke dalam perpustakaan. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf dengan sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wasada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Johan Karel Pembonan dari kelas SC 25B dengan NIM akhiran 069. Di sini saya akan menjelaskan tentang binary search tree. Nah, binary search tree itu adalah salah satu bentuk tree untuk mempermudah dalam mencari, menambah, dan menghapus nilai dalam tree. Nah, di sini saya punya contoh soalnya. Misalnya diberikan array berisi angka sebagai berikut. Eh, di sini dalam binary saya akan mulai menjelaskan dari proses insertnya. Nah, di dalam insert bentuk tree-nya itu dia pertama-tama mengambil eh, nilai induknya. Nah, di array tersebut induk dari nilai nilai tersebut adalah 50. Kemudian dilanjut pada share berikutnya, yaitu pada anakan dimulai dari anakan kirinya, dan pengambilan anakannya itu dimulai dari apakah ada nilai yang lebih kecil dari 30. Nah, yang nilai yang lebih kecil dari 50. Nah, di sini ada nilai yang lebih kecil dari 50, yaitu 40. Oh, salah anjir. Nah, nilai yang lebih kecil dari 50 itu ada eh, 30, 20, dan 40. Nah, mengapa di sini ada 30 sebelum nilai 40? Karena kembali lagi ke penjelasan saya di awal, bahwa anakan kiri itu selalu berisi eh, nilai yang lebih kecil dari induk sebelumnya. Nah, atau nilai sebelumnya. Nah, pada anakan kiri dari nilai 30 ada 20, sementara anakan kanannya atau eh, anakan yang angka atau nilai yang lebih besar dari 30 adalah 40. Dan nilai 40 ini tentunya lebih kecil dari nilai 50 yang ada pada indukan awalnya. Nah, kemudian kita ke anakan dari induk 50, nilai 50. eh, yang pertama itu ada 70. Kemudian eh, pada anakan kiri dari 70 ini ada 60, yang dimana itu lebih kecil dari 70 dan juga lebih besar dari nilai 50. Kemudian di anakan kiri 70 ada 80, yang mana lebih besar dari 70. Nah, kemudian kita proses selanjutnya itu proses search. Misalnya kita di sini mau mencari eh, nilai 50 pada tree ini. Nah, eh, cara mencarinya itu dia mulai dari induknya. Induk pertama yaitu
50. Nah, di sini dia menilai apakah 50 itu sama dengan 40. Nah, di sini kan 50 tidak sama dengan 40 atau 50 itu lebih besar dari 40. Kemudian dia akan melanjut eh, menilai lagi ke akar akar lain dari induknya, yaitu atau anakan dari induknya, yaitu anakan kirinya 30. Nah, di sini dia menilai lagi apakah 30 itu sama dengan 40. Nah, di sini dia tidak sama dengan 40 karena lebih kecil dari 40. Kemudian karena eh, 40 itu lebih besar dari 30, maka dia eh, mencari di akar kanan, karena pada akar kanan itu atau anakan kanan itu dia selalu bernilai lebih besar dari induknya. Nah, dianakan dari dianakan kanan dari 30 ini eh, dia menilai apakah 40 sama dengan 40. Nah, di sini 40 itu sama dengan nilai yang kita cari tadi, yaitu 40. Nah, setelah proses shares, di sini ada proses delete. Nah, misal kita mau hapus eh, nilai 30 dari tree ini, eh, dia seperti proses shares tadi, dia menilai dulu dari paling atas eh, apakah 50 itu sama dengan 30. Tentunya tidak. Nah, 50 lebih besar dari 30 atau 30 itu lebih kecil dari 50. Karena 30 itu lebih kecil dari 50, maka dia ke anakan kirinya. Kemudian eh, dia menilai apakah eh, nilai dari anakan kiri itu sudah benar bahwa itu sama dengan 30. Nah, karena di sini sudah benar eh, akan kirinya itu bernilai 30, maka pada eh, maka dia mengecek kemudian dia mengecek apakah eh, 30 ini memiliki anakan yang lebih besar dari 30, yaitu apakah dia memiliki anakan kanan. Nah, di sini dia memiliki anakan kanan yaitu 40. Maka setelah kita mendelete eh, nilai 30 tadi, maka otomatis dia akan merotasikan eh, nilai 40 ke posisi dari eh, nilai 30 tadi. Nah, maka dia akan berbentuk seperti ini. Jadi jika kita baca eh, nilai 40 itu lebih kecil dari 50, dan eh, nilai 40 itu lebih besar dari nilai 20. Nah, kemudian kita ke proses selanjutnya, yaitu trafosal. Nah, di proses ini kita masih menggunakan isi dari tree sebelumnya, yang dimana nilai 30 sudah dihapus tadi. Nah, di trafosal ini misal kita mau eh, seluruh dari si tree itu disebut dengan cara transversal in order, yang mana transversal in order itu dia eh, mencari dulu nilai atau anakan yang paling kiri dari induk 50. Nah, di sini dia induk 50 ini memiliki anakan kiri yaitu 40. Kemudian nilai anakan nilai 40 ini memiliki anakan lagi yang lebih kecil yaitu 20, maka dia bergeser lagi ke kiri. Dan di sini 20 ini
dia dicek lagi apakah punya anakan ke kiri. Nah, di sini dia sudah tidak punya, jadi di sini dia sudah montok. Nah, karena sudah montok ke kiri, maka eh, dia mengambil nilai 20 terlebih dahulu, kemudian naik kembali ke kanan, mengambil nilai 40, kemudian ke kanan lagi 50, kemudian dia ke kanan lagi ke 70. Nah, di sini 70 ini memiliki dua anakan, yaitu kiri dan kanan. Nah, karena dia memiliki anakan kiri, maka eh, yang dimana tadi disebutkan bahwa dia mengambil eh, anakan dari 70 terlebih dahulu, anakan dari arah kiri terlebih dahulu, maka 60 akan eh, diambil terlebih dahulu, kemudian kembali lagi ke 70, yaitu ke kanan, kemudian ke kanan lagi ke 80. Dan di sini dicek lagi apakah 80 itu memiliki anakan kiri atau kanan. Nah, di sini dia sudah tidak punya, maka eh, proses transversal berakhir pada eh, sampai di sini. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Muhammad Bagas Nasril dari kelas SI 25B dengan NIM akhiran 088. Di sini saya akan menjelaskan tentang Happify. Pada slide ke-1, Happify ini merupakan proses pembentukan struktur heap pada sebuah binary tree. Nah, heap ini termasuk complete binary tree, yaitu pohon biner yang setiap levelnya itu terisi penuh dari kiri ke kanan. Terus Happify juga digunakan untuk memastikan setiap parent memiliki nilai yang sesuai, eh, nilai yang sesuai. Baik, untuk step 2 sini ada soal yaitu bangun max heap dari array berikut. Nah, slide ini menampilkan array 3, 9, 2, 1, 4, dan 5 yang akan diubah menjadi max heap. Nah, nilai-nilai pada array ini masih dalam bentuk data biasa sehingga belum tentu memenuhi aturan max heap-nya. Nah, tujuan saya di sini adalah untuk menyusun ulang posisi elemen agar nilai terbesar berada di bagian atas pohon. Nah, berikutnya pada slide ketiga ini, pada tab ini, array itu dipresentasikan ke dalam bentuk complete binary tree. Nah, angka 3 di sini menjadi root, kemudian angka 9 dan 2 menjadi anak dari root. Nah, selanjutnya angka 1 dan 4 menjadi anak dari 9, sedangkan angka kelima ini menjadi anak dari 2. Nah, berikutnya sini ada di slide keempat, proses proses Happify ini dimulai dari not non-leaf. eh ya, not non-leaf yang paling bawah. Langkah ini dilakukan karena not down sudah otomatis memenuhi aturan heap. Dengan memulai dari bawah, perbaikan dapat dilakukan secara bertahap hingga mencapai rootnya. Berikutnya ada pada slide kelima. Nah, pada tab ini dilakukan perbandingan antara setiap parent dengan childnya. Jika ditemukan child yang nilainya lebih besar daripada parentnya, maka posisi kodenya perlu ditukar agar aturan masif ini terpenuhi. Nah, berikutnya pada slide 6, terlihat bahwa root atau 3 itu lebih kecil dibandingkan dengan fieldnya, yaitu 9. Kondisi ini melanggar aturan prinsip karena parent harusnya memiliki nilai yang lebih besar daripada seluruh childnya. Berikutnya pada slide ke-7, karena 9 lebih besar daripada 3, maka dilakukan swap atau pertukaran posisi. Nilai 9 dipindahkan ke root, sedangkan nilai 3 turun ke posisi anaknya. Langkah ini bertujuan uh, agar elemen terbesar bergerak ke bagian atas pohon.
Pada step ke-8, setelah pertukaran dilakukan, struktur heap diperiksa kembali untuk memastikan seluruh node-nya sudah memenuhi aturan max heap. Nah, setiap parent dibandingkan dengan child-nya. Pada step 9, jika masih ditemukan node yang tidak memenuhi aturan max heap-nya, maka proses Happify ini dilanjutkan hingga semua parent memiliki nilai yang lebih besar atau sama dengan child-nya. Nah, pada step 10, pada tahap ini, heap sudah mendekati bentuk akhir. Nilai terbesar sudah berada di root dan hubungan antara parent dan child-nya sudah mengikuti aturan max heap-nya. Hasil akhirnya menunjukkan bahwa array berhasil berubah menjadi max heap melalui proses Happify. Metode ini sangat penting dalam berbagai algoritma, terutama pada Capsort dan implementasi priority queue. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihwan Taufik, NIM 251031086 dari SC25B. Di sini saya akan menjelaskan tentang AVL. Nah, AVL adalah mekanisme pengaturan binary search tree agar tetap seimbang. Dalam hal ini, kiri dan kanannya itu tidak terlampau jauh berbeda. Kita langsung ke bagian contoh saja. Misal terdapat tree yang seperti ini, dia itu condong ke kiri. Nah, AVL akan membuatnya seimbang dengan cara rotasi. Yang dirotasi itu adalah dua elemen yang tidak seimbangnya, yaitu 10 dan 3. Nah, di sini kita akan melakukan rotasi ke kanan karena dia berat ke kiri. Makanya 10 turun ke sini dan 3 naik ke atas. Lalu kembali diseimbangkan. Nah, adapun juga misal dia itu berat kanan. Nah, kita lakukan sebaliknya. Kita menandai yang mana yang ingin dirotasikan, lalu kita lakukan rotasi kiri. Nah, lalu kita seimbangkan kembali. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.